Gibran, RUU Perampasan Aset dan Masa Depan Pemberantasan Korupsi Indonesia. Baru-baru ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmen pemerintah agar RUU Perampasan Aset segera dibahas dan disahkan. Pernyataan ini penting. Kenapa? Karena RUU ini menyentuh inti persoalan korupsi di Indonesia, mengambil kembali hasil kejahatan dari para koruptor. Apakah RUU ini benar-benar penting? Kenapa sudah belasan tahun belum juga disahkan? Dan kapan sebaiknya Indonesia benar-benar menerapkannya? Mari kita bahas secara jernih dan mendalam. 1. Apa itu RUU Perampasan Aset? RUU Perampasan Aset adalah rancangan undang-undang yang memungkinkan negara menyita dan merampas aset hasil kejahatan, terutama korupsi, bahkan dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Konsep non-conviction-based asset forfeiture. Tujuannya sederhana, bukan hanya memenjarakan pelaku, tapi juga mengembalikan uang negara. Karena fakta di Indonesia, banyak koruptor sudah dihukum, tetapi aset hasil korupsinya tidak sepenuhnya kembali ke negara. 2. Mengapa RUU ini penting untuk pemberantasan korupsi? Indonesia selama ini mengandalkan pendekatan pidana, tangkap, adili, penjara. Namun ada masalah besar. Proses hukum bisa bertahun-tahun. Aset sudah dipindahkan, disamarkan atau disembunyikan. Pelaku meninggal dunia sebelum putusan final. Kerugian negara tidak kembali maksimal. RUU Perampasan Aset akan mempercepat pemulihan keuangan negara, memberikan efek jera yang nyata, memutus motivasi ekonomi korupsi, mengikuti standar internasional anti pencucian uang. Karena bagi banyak pelaku korupsi, yang paling ditakuti bukan penjara, tapi kehilangan harta. 3. Timeline perjalanan RUU Perampasan Aset. Mari kita lihat perjalanan panjangnya. Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 2003, RUU Perampasan Aset pertama kali masuk program legislasi nasional atau Proglenas. 2012, pemerintah menyusun draft awal, namun tidak ada pembahasan serius di DPR. Era Presiden Joko Widodo, 2015 hingga 2018, masuk Proglenas tapi tidak dibahas. Mei 2023, Presiden Jokowi mengirim surat presiden agar RUU segera dibahas. Ini langkah penting, tetapi hingga akhir masa jabatan belum juga disahkan. Era Presiden Prabowo Subianto, 1 Mei 2025, Presiden Prabowo menyatakan dukungan agar RUU segera dibahas. 23 September 2025, RUU masuk dalam Proglenas 2025-2026 bersama 51 RUU prioritas. 15 Februari 2026, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menegaskan komitmen pemerintah. Artinya, RUU ini sudah melewati 3 era pemerintahan, namun belum juga menjadi undang-undang. 4. Negara mana saja yang sudah menerapkan perampasan aset? Banyak negara sudah menerapkan sistem serupa. Singapura memiliki Undang-Undang Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act yang memungkinkan penyitaan aset hasil kejahatan. Britania Raya melalui Proceeds of Crime Act, POCA, memungkinkan pembekuan dan perampasan aset tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu. Amerika Serikat menerapkan Civil Asset Forfeiture sejak lama. Australia memiliki Proceeds of Crime Act 2002. Bahkan negara-negara ASEAN lain sudah lebih dulu memiliki mekanisme serupa. Indonesia justru tertinggal dalam aspek pemulihan aset. Kenapa RUU ini lama sekali disahkan? Ada beberapa kemungkinan tantangan. 1. Kekhawatiran pelanggaran hak milik. 2. Potensi penyalahgunaan kewenangan. 3. Perdebatan soal asas praduga tak bersalah. 4. Resistensi politik. Karena RUU ini menyentuh kepentingan banyak pihak. Semakin kuat aturan perampasan aset, semakin besar dampaknya terhadap elit yang terlibat korupsi. 6. Kapan sebaiknya RUU ini diterapkan? Melihat situasi Indonesia, tingkat korupsi masih tinggi, kerugian negara triliunan rupiah tiap tahun, kepercayaan publik terhadap hukum fluktuatif. Jawabannya, semakin cepat, semakin baik. Namun dengan catatan penting,
Harus ada pengawasan ketat, mekanisme pembuktian yang adil, perlindungan hak warga negara, transparansi proses penyitaan. RUU ini harus menjadi alat keadilan, bukan alat kekuasaan. Penutup. Pernyataan Wapres Gibran Rakabuming Raka menunjukkan bahwa isu ini masih hidup dan relevan. 3 presiden sudah melewati fase ini. Pertanyaannya sekarang, apakah 2026 akan menjadi tahun pengesahan? Karena pada akhirnya, perang melawan korupsi bukan hanya soal menghukum orangnya, tetapi memastikan uang rakyat kembali ke rakyat. Tulis pendapat Anda di kolom komentar.